Ini judul yang berikutnya ya. Komparasi atau perbandingan kompetensi Kitoba lulusan pondok tradisional dengan lulusan MA. Lah, ini kan ini satu tidak menyebutkan ini di mana ini ya. Maksudnya ini di, ya mungkin maunya dia di kampus kan gitu ya. Misalnya di apa? Katakanlah begini. Di PPA IAIN Kediri tahun misalnya 2020. Misalnya mungkin begini, perlu dilengkapi ini ya. Jadi Nah, jadi ini harus disebutkan ya, karena mungkin maunya tapi kan kita nggak tahu. Masalahnya yang dibandingkan ini lulusan MA dan pondok gitu ya. Kira-kira ini kemudian ya kalau lulusan MA sih memang di kampus gitu ya. Oke lah. Ya. Nah, yang jadi permasalahan ya, ini sudah kita tambahkan. Katakanlah seandainya ini mungkin belum kita tambahkan dan ini kita pahami sebagai tempatnya adalah di PPA atau di kampus yang jelas ya. Nah, membandingkan tadi antara lulusan gitu ya, lulusan pondok ya, katakanlah ini ya. Jadi lulusan dan lulusan ini kan tidak itu tadi ya. Ini masih ada celah. Celah gimana? Lah kalau mannya itu dia tinggal di pondok, terus masuk yang mana? Ya. Jadi terus ini juga pondok pesantren tradisional. Dia tinggal di situ tapi sekolah di MAN juga gimana? Ya, jadi ini kan perbandingannya tidak tidak proporsional, tidak linear gitu loh, ya. Akan lebih pas kalau ini lulusan pondok pesantren tradisional dengan lulusan pondok pesantren modern, itu lebih linear gitu ya. Atau lulusan MA dengan lulusan SMA misalnya begitu ya. Itu jadi harus linear ya. Nah, jadi judul ini bisa diperbaiki menjadi seperti tadi yang saya sebutkan ya. Nah, jadi begini, antara lulusan dan ya, dengan lulusan pondok pesantren modern. Nah, gini. Ya. Atau antara lulusan MA dan non MA begitu ya. Bisa juga seperti ini. Ya. Antara lulusan, nah ini kita MA ini. Nah, ini baru memungkinkan perbandingannya ya. Nah, ini baru pas gitu loh ya. Oke, ini sudah. Nah, cuman ini tinggal bebas serikat ya. Nah, tinggal ini pertanyaannya, rumus masalahnya ini yang mungkin perlu dibetulkan ya. Nah, ini harus dibetulkan seperti yang tadi gitu ya. Oke. Ada judul berikutnya, ini perbedaan kemampuan kalam santri pondok modern Darul Ihsan dan santri pondok Salafi. Nah, ini yang jadi pertanyaan begini. Apakah di pondok Salafi ini diajarkan kalam? Kalau nggak diajarkan, bagaimana ini bisa dibandingkan? Tetapi kalau misalnya seperti tadi ya, perbedaan kalam antara perbedaan kalam mahasiswa PBA tahun 2020 antara lulusan pesantren modern dan pesantren tradisional
Itu bisa. Kenapa? Karena semua mahasiswa itu mendapatkan pelajaran kalam. Nah, kita ingin tahu bandingkan kalau anak lulusan pondok modern itu apakah kalamnya lebih tinggi daripada yang tradisional ataukah sama ataukah sebaliknya. Nah, kalau ini kan masih menyimpan pertanyaan. Di pondok salafi diajarkan apa enggak? Kalau enggak diajarkan gimana? Ya. Kalau kemudian ini seandainya ini diajarkan lah. Kalau ini diajarkan, yang dibandingkan nanti yang mana? Apakah ya misalnya di sini ada madrasah atau lembaga bahasa Arab gitu ya, lembaga kursus bahasa Arab. Nah, sedangkan yang ini yang di mana pondok modern itu tidak diajarkan secara khusus di lembaganya. Kan ini pondok salafi yang mungkin sehari-harinya baca kitab, tetapi untuk mengakomodasi kepentingan atau kebutuhan yang kalam mendirikan lembaga pengajaran bahasa Arab atau lembaga kursus. Nah, kalau kemudian nanti yang dibandingkan adalah yang di lembaga ini sedangkan ini tidak, itu kan berbeda. Tidak linear. Ya. Ini yang sudah menjadi sehari-hari ini pada kelembagaan kan tidak bisa. Ya, tetapi seandainya yang dibandingkan itu adalah, ya misalnya di sini, ya tentu pasti ada pembelajaran kalam ya. Dan kemudian di sini juga ada pembelajaran kalamnya, entah dalam bentuk lembaga, entah dalam bentuk kelas khusus atau dalam apa. Nah, kita ingin membandingkan pembelajaran kalamnya, bukan kemampuannya, boleh. Pembelajaran kalam, ya. Di pondok modern Darul Ihsan dan di pondok salafi itu boleh, tapi kualitatif. Ingin memotret bagaimana kegiatan pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran kalam di dua tempat itu boleh. Ya, memotret secara kualitatif. Nah, itu nggak apa-apa kalau secara kualitatif, karena itu nanti kan akan mengungkap segala aspek gitu ya. Di sisi positif negatifnya atau kelebihan kekurangannya begitu ya. Nah, kalau kuantitatif itu kan ketika membandingkan maka harus linear. Nah, jadi ini tidak bisa ya. Itu. Nah, kalau ini diarahkan kepada mahasiswa PBA ya, mahasiswa PBA dari dua pondok ini lulusannya boleh. Jadi perbedaan kemampuan kalam mahasiswa PBA antara lulusan pondok modern Darul Ihsan dan pondok salafi boleh, asalkan memang banyak mahasiswa yang dari dua pondok ini ya. Sehingga itu menjadi alasan kenapa kok ini diarahkan pondok modern Darul Ihsan dan pondok salafi. Apakah di PBA itu enggak ada pondok modern lain yang lulusannya lanjutkan ke situ? Itu kan jadi pertanyaan. Tetapi kalau misalnya mayoritas gitu ya di sebuah kampus, kampus swasta katakanlah begitu ya, yang itu kemudian didominasi dua pondok ini lah boleh. Nah, begitu ya. Itu. Jadi ini boleh asalkan misalnya ini mahasiswa PBA katakanlah sekolah tinggi bahasa Arab ya, Al-Madinah misalnya gitu ya, di Nganjuk misalnya begini ya. Antara lulusan gini. Nah, ini baru bisa kalau seperti ini ya. Nah, ini dengan syarat tadi itu bahwa di tempat ini memang banyak didominasi oleh itu gitu loh ya. Nah, kalau begini baru bisa. Oke. Ini kemampuan maro santri. Oke ya. Saya kira itu ya yang terkait dengan judul pada aspek variabel ya. Yang berikutnya kita ke yang bias eksperimen ya. Nah, bias eksperimen ini kita coba lihat.
Ini ya, perbandingan proses pembelajaran menggunakan metode tatap muka dan online. Kita yang ini yang bias tadi ya, bias eksperimen. Karena saya meragukan apakah ini komparasi atau jangan-jangan lebih kepada eksperimen. Nah, kenapa begitu? Salah satunya kita bisa lihat dari sini dalam meningkatkan. Nah, biasanya ketika ada kata-kata untuk meningkatkan, dalam meningkatkan itu biasanya ya mengarah kepada eksperimen. Ya. Meskipun bisa juga tidak karena lihat konteksnya ya. Nah, yang lain adalah ini ada metode tatap muka gitu ya. Ini yang pertama dengan yang daring. Ini maunya gitu ya. Maunya kan membandingkan kemampuan bahasa Arab anak yang belajar online dan belajar daring. Kalau faktanya misalnya ya, misalnya ya dalam sehari-hari itu di kelas 10 man itu memang menyediakan ya siswa untuk belajar langsung dan online misalnya ini. Jadi sekolah itu memang atau kelas itu memang dirancang dari awal, yang mau online silakan, yang mau tatap muka silakan, misalnya begitu ya. Nah, itu bisa ya. Bisa, nanti kita membandingkan ya. Kalau misalnya faktanya begitu. Tetapi kalau seandainya bahwa atau ini dilakukan secara eksperimen ya. Jadi kita memang ingin membuktikan antara yang online dengan tatap muka itu bagaimana. Nah, itu bisa juga. Maka tadi saya bilang ini bisa bias eksperimen. Jadi kita memang membagi, ada kelompok yang menggunakan tatap muka, ada yang menggunakan daring ya, online. Nah, kalau ini memang diuji cobakan, berarti dia apa? Dia eksperimen. Tetapi seandainya ini memang fakta bahwa sekolahan itu, ya, katakanlah pada saat ini memang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dan online. Ya, siapa yang mengambil tatap muka, siapa yang mengambil online, misalnya begitu. Nah, kita ingin membandingkan, boleh, ya, bisa saja. Nah, selama memang proporsinya itu sama ya, materi yang diajarkan, jumlah tatap muka itu memang harus ya linear sama. Ya, itu bisa. Tetapi kalau misalnya membandingkan dulu dengan yang sekarang, dulu ketika sebelum ada pandemi ini tatap muka, sekarang online bagaimana perbandingannya, itu tidak linear ya. Kenapa tidak linear? Materinya jelas berbeda ya. Kemarin sebelum pandemi apa, sekarang apa. Kan bisa saja kesulitan itu dipengaruhi oleh faktor materi. Kemarin misalnya materinya mudah, sekarang kebetulan sulit, tambah sulit lagi sekarang online. Misalnya begitu. Ya, dan juga mungkin faktor-faktor yang lain gitu ya. Nah, jadi ini tinggal dilihat konteksnya seperti apa. Ya. Kalau konteksnya eksperimen, ya itu tadi ini bisa. Berarti bukan perbandingan. Ya memang eksperimen itu membandingkan antara kelas kelompok kontrol, kelompok eksperimen, tapi itu diuji coba. Nah, ini bisa perbandingan, bukan eksperimen kalau memang di sekolah itu melangsungkan dua model pada saat yang bersamaan. Ya. Jadi memang bukan dieksperimenkan, bukan untuk diuji coba, tapi memang ini pelaksananya begitu. Karena sekarang ini pandemi, maka tidak boleh masuk semua, maka ada pilihan siapa yang mungkin rumahnya dekat bisa datang, yang jauh dia bisa online. Nah, yang penting jumlahnya kurang lebih sama lah gitu ya. Nah, itu bisa. Tapi kalau dulu dan sekarang itu tidak bisa dibandingkan, gitu ya. Nah, ini judul berikutnya yang saya masukkan
bias juga ya, bias eksperimen. Perbandingan belajar siswa diberi tugas rumah secara kelompok dan secara individu. Nah, ini berpotensi eksperimen ya, tergantung bagaimana pada pelaksanaannya. Kalau ini sengaja gitu ya, sengaja diberi perlakuan seperti ini, jadi misalnya guru atau peneliti gitu ya membagi dua kelompok, satu kelompok yang dia diberi tugas menyelesaikan gitu ya pekerjaan rumah secara berkelompok. Kemudian ada kelas yang lain gitu ya diberikan penugasan yang dikerjakan secara individu. Itu berarti kan dia sengaja mengeksperimenkan gitu ya. Jadi memang sengaja membentuk perlakuan gitu ya. Jadi di kelas 8 ini ya ada kelompok yang diberi tugas mengerjakan PR yang dikerjakan secara bersama-sama, ada kelompok yang dia diberikan tugas dia diselesaikan secara individu. Nah, nanti kemudian hasilnya bagaimana? Nah, kalau itu di uji coba ya seperti ini atau diberlakukan secara sengaja seperti ini, berarti kan uji coba. Tetapi seandainya kalau di uji coba itu berarti dia eksperimen ya, itu. Tetapi seandainya kita memotret fakta yang ada, jadi karena ini judulnya diberi tugas, itu berarti kan seperti gitu ya, seperti ini sengaja, sepertinya dikondisikan, maka ini cenderung kepada eksperimen karena ada kata-kata ini yang diberi tugas. Tetapi seandainya fakta di lapangan itu bahwa ada anak yang memang belajar berkelompok, ada yang cenderung belajar individu. Nah, ingin membandingkan antara anak yang belajarnya kelompok sama individu, lah itu bisa sebagai sebuah perbandingan, komparasi ya, sehingga tidak perlu yang diberi tugas enggak, tetapi perbandingan hasil belajar siswa yang mengerjakan tugas secara kelompok dengan secara individu gitu ya. Jadi nanti bisa seperti ini ya. Nah, nanti bisa dirubah seperti ini kalau itu memang faktanya begitu ya. Kita tidak beri perlakuan khusus ya. Kita menangkap fakta yang ada sehingga menjadi begini judulnya, perbandingan hasil belajar misalnya ini mata pelajaran bahasa Arab ya. Nah, ini kan hasil belajar mata pelajaran Arab kelas 8 MTS. Nah, ini kemudian antara itu kan siswa yang ini diganti ya, ini diganti. Ini begini, belajar secara kelompok dan atau dengan boleh ya, dengan secara individu. Nah, begini ya. Nah, ini baru menangkap apa? Fakta perbandingan belajar mata pelajaran bahasa Arab kelas 8 MTS Menembra antara siswa yang belajar secara kelompok dan atau dengan secara individu ya, gitu. Jadi ini yang belajar secara kelompok dan yang secara individu atau dengan atau boleh atau dan ya. Dan secara individu. Nah, begini. Nah, jadi ini baru komparasi, tidak eksperimen. Nah, kalau ini yang diberi tugas itu kan cenderung ke arah sebuah perlakuan, ya. Nah, jadi begitu ya. Nah,
mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jadi itu yang beberapa ya judul yang menurut saya perlu diluruskan ya. Nah, jadi itu tadi bias-bias tadi ya. Setelah ini kita akan yang terkait dengan apakah itu eksperimen. Kalau ini tadi kan bias eksperimen, mungkin eksperimen, mungkin enggak. Kalau ini kan jangan-jangan eksperimen, kalau ini jangan-jangan korelasi, kalau ini jangan-jangan kualitatif. Yang penting bukan penelitian jangan-jangan. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan setelah ini.